Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang toko emas berkah yang terkenal murah dan ramai. Tapi setiap pelanggan yang membeli cincin tertentu selalu mengalami kecelakaan. Nadira menjejakkan kaki di kota kelahirannya dengan napas pendek dan langkah kaku. Angin sore menyeret bau tanah basah bercampur dupa dari kios-kios pinggir pasar. 7 bulan sejak Sari ditemukan membiru di kamar mandi kontrakannya. 7 bulan pula sejak Nadira berhenti percaya pada takdir yang hanya sekadar musibah. Ia tahu betul, kematian kakaknya bukan hal wajar. Tidak dengan luka cakaran di keramik, tidak dengan bola matanya yang membesar, seolah melihat sesuatu yang ingin ditelan. Dan terutama, tidak dengan cincin perak bermata bening yang tetap terpasang sempurna di jari manisnya. Seolah benda itu tak ingin ditinggalkan, bahkan oleh mayat. Toko emas Barakah Gold masih berdiri di sudut pasar Wetan, persis di antara lapak buah dan penjual jimat. Pelangnya mengkilap, janggal di antara bangunan tua lain yang dindingnya mengelupas dimakan cuaca. Harga termurah, diskon akhir pekan. Tertulis besar, tapi yang menarik perhatian Nadira adalah deretan cincin dalam kotak kaca bagian tengah. Di sanalah matanya menangkap bentuk yang sama. Lingkar perak pucat dengan batu bening berbentuk lonjong. Sari memakainya seminggu sebelum ajal menjemputnya. Saat itu katanya, cincin itu membuat tangannya terasa hangat, seperti digenggam oleh seseorang yang diam-diam jatuh cinta padanya. Pak Darto, pemilik toko, menyambut dengan senyum sopan yang tak sampai ke sorot mata. Lelaki tua dengan rambut sisiran licin dan aroma melati yang terlalu menyengat. Nadira berpura-pura jadi pembeli. Ia menunjuk cincin itu, dan suaranya nyaris gemetar. Yang ini, apa masih ada ukuran kecil? Pak Darto mengangguk lambat. Itu cincin Sri Sakinah, Mbak. Paling laris, biasanya dibeli buat hadiah lamaran. Tapi, yang pakai harus betul-betul siap menerima cinta apa adanya. Nadira mengangkat alis. Maksudnya, cinta dari siapa saja kadang tak terlihat, tapi tetap ingin memiliki. Kalimat itu melesak masuk ke tengkuknya. Ada hawa hangat yang menjalar ke kulit perutnya, seperti tangan yang tak terlihat sedang menelusuri dari balik pakaian, menyentuh perlahan, membekas tanpa benar-benar menyakitkan. Ia mundur sedikit, menyeka pelipis, lalu pamit dengan dalih ingin mencari ukuran lain dulu. Tapi sebelum melangkah keluar, matanya sempat menangkap sosok perempuan berkerudung kelabu berdiri di pojok toko membelakanginya. Sosok itu diam, tapi pantulannya di kaca memperlihatkan wajah tanpa mata. Malam itu Nadira tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa lebih peka dari biasanya. Setiap lipatan kain di kulitnya terasa menyentuh lebih dalam. Dan udara malam seakan menelusup lewat pori-pori dengan desir yang asing. Ia terlelap hanya untuk ditarik kembali ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah kamar penuh cermin. Di tengahnya seseorang mendekat, tinggi, berpakaian seperti lelaki bangsawan Jawa zaman dahulu. Wajahnya samar, tertutup kabut, tapi jemarinya menjulur dengan lambat ke arah tangan Nadira. Cincin itu muncul entah dari mana, melayang perlahan ke jari manisnya. Cincin ini tak butuh restu, bisik lelaki itu, karena aku sudah memilihmu sebelum kau dilahirkan. Saat ia memasukkan cincin ke jarinya, tubuh Nadira bergetar. Bukan ketakutan, tapi sesuatu yang lebih membingungkan. Kehangatan yang menelusup dan memenuhi dada, merambat ke bawah, membasahi bagian tubuh yang tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya mematung dan napasnya tercekat seolah pasrah. Sosok itu mencium jemarinya, lalu menghilang dalam kabut. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi ada satu yang tidak bisa dijelaskan. Bekas kemerahan samar membentuk lingkar cincin di jari manisnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut,
tapi karena tubuhnya masih menyimpan sisa sensasi yang tidak berasal dari dunia nyata. Ia merasa disentuh oleh cinta yang bukan manusia. Dan anehnya, ia tidak sepenuhnya ingin menghindar. Paginya, ia kembali ke toko emas. Tapi toko itu tutup. Gembok tergantung, tak ada tanda aktivitas. Seorang tukang parkir berkata, "Barakah Gold cuma buka Jumat malam, Mbak, itu pun enggak tiap minggu. Kadang buka, kadang enggak. Tergantung bulanannya." Nadira mematung. Jumat malam adalah malam yang sama saat Sari dulu membeli cincin itu. Malam yang sama saat ia bermimpi disentuh oleh makhluk yang ingin menikahinya lewat mimpi. Dan kini, seperti ditarik oleh garis takdir yang usang, ia merasa langkahnya mulai menyusuri jalan yang sama. Jalan tanpa peta, dengan ujung yang tidak menawarkan jawaban, tapi undangan. Ia menatap jari manisnya. Bekas lingkar itu masih ada, samar, tapi terasa semakin nyata. Seperti sebuah janji yang tak pernah benar-benar selesai diucapkan. Malam Jumat turun seperti kabut yang lupa menetes. Langit keruh, tak ada bintang, dan angin datang dari arah yang seharusnya tak punya celah. Nadira berdiri di depan kaca kamarnya, menatap pantulan wajahnya sendiri yang tak sepenuhnya ia kenali malam itu. Ada semburat pucat yang menjalar di bawah matanya, bibirnya merekah tanpa ia sadari. Dan jari manisnya masih memperlihatkan bekas lingkar cincin yang seolah makin menggelap seiring waktu. Tapi yang paling mengganggu bukanlah bayangannya sendiri, melainkan suara lirih yang muncul seperti gumaman dari dalam dadanya. Bukan detak jantung, tapi bisikan yang berbicara dalam bahasa yang setengah dikenal, setengah dilupakan. Ia mencoba menenangkan diri, membuka laptop, mengetik ulang laporan untuk artikel yang sudah lama ditunda. Tapi setiap kata yang muncul di layar terasa asing, seperti tangan yang mengetik bukan miliknya. Tangannya bergerak sendiri, mengetik kalimat, "Batu." Tunu menyimpan suara, bukan hiasan. Ia menghapusnya cepat, tapi jantungnya melonjak. Ia yakin tidak pernah memikirkan kalimat itu, tapi jari-jarinya seolah punya ingatan sendiri. Ia terpejam, menunduk, lalu mengambil secarik kertas tua dari tumpukan berkas milik Sari yang sempat ia simpan, coretan tangan almarhum kakaknya, dengan goresan berantakan yang tampak seperti ditulis, "Terburu-buru, penuh ketakutan, jangan dengar dia. Kalau kau dengar, dia akan menyentuhmu, masuk lewat darah." Nadira terdiam cukup lama, tapi malam tak menunggu. Ia berjalan ke dapur, membasuh wajah, berharap semua hanya permainan lelah, tapi air keran terasa hangat. Bukan karena pipa rusak, tapi seperti suhu tubuh seseorang yang sedang menyentuh pipinya. Saat ia meneguk air dari telapak tangannya, ia merasakan sensasi ganjil. Air itu seperti mengalir perlahan ke seluruh tubuh, bukan lewat tenggorokan, tapi merembes langsung ke nadi. Ia memejamkan mata, dan di sanalah ia kembali, ruang cermin. Gaun tipis di tubuhnya, dan tangan laki-laki itu kembali meraba. Tapi kali ini bukan sekadar mimpi. Ia bisa mencium aroma dupa basah, bisa mendengar gamelan berdenting pelan dari kejauhan. Dan suara itu, suara dari dalam batu cincin yang dulu Sari pakai, berbicara lembut di telinganya. "Tubuhmu terlalu lama sendiri. Aku tahu bagian mana yang paling ingin disentuh. Kau tak akan merasa dingin lagi. Sentuhan itu datang lagi. Halus, liar, tidak terburu-buru, seolah menghafal letak seluruh retakan luka yang pernah ia sembunyikan. Tapi justru itu yang membuat Nadira takut, bukan karena ketakutan biasa, melainkan takut karena dirinya tidak menolak. Ia merasa ingin menyerah, tenggelam, membuka tubuhnya seperti membuka jendela saat badai malam ingin masuk. Tapi tepat saat desahannya nyaris lolos, bayangan Sari muncul di balik cermin. Wajahnya datar. Mata lebamnya menatap tajam, seperti ingin berkata jangan biarkan dia menyentuh yang belum miliknya. Nadira terbangun, jatuh dari kursi. Lututnya terbentur lantai, tapi lebih dari rasa sakit yang ia rasakan adalah sisa kehangatan di tubuhnya. Di bawah pusarnya, kulitnya terasa lembab. Bukan karena peluh, tapi seperti ada sesuatu yang baru saja pergi dari dalam dirinya.
Ia menatap ke arah jari manisnya. Bekas cincin itu kini tampak seperti terbakar, berwarna kemerahan, dan nadinya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tak ada nama, hanya tulisan pendek. Jangan bawa cinta orang, mati ke tempat terang, atau kau ikut padam bersamanya. Ia gemetar. Tapi bagian terdalam dari dirinya mulai mengerti. Ini bukan sekadar kutukan, bukan sekadar cincin. Ini adalah jalan masuk. Sebuah segel. Dan tubuh Sari, seperti tubuhnya kini, bukanlah tempat tinggal, satu jiwa saja. Ada cinta dari alam lain yang tak pernah belajar cara mencintai manusia, tapi terus berusaha memiliki, bukan dengan pelukan, tapi dengan penguasaan, bukan dengan janji, tapi dengan ritual. Saat fajar mendekat, Nadira membuka jendela, berharap cahaya bisa menghentikan suara-suara yang tak henti memanggil namanya sejak tadi. Tapi langit tetap kelabu. Dan di luar, ia melihat seorang perempuan berdiri diam di gang kecil, mengenakan gaun tipis seperti pengantin, memegang sebatang lilin yang tetap menyala meski angin bertiup kencang. Perempuan itu tersenyum, dan di jarinya cincin itu tampak bersinar. Pasar Wetan tak pernah benar-benar sepi, bahkan ketika matahari masih malas bangun dan langit hanya abu-abu kusam tanpa warna. Aroma kemenyan dari lapak belakang selalu lebih dulu mengudara sebelum suara ayam atau penjajah roti kering membuka pagi. Nadira berjalan pelan, menembus lorong-lorong, sempit yang licin dan lembab, mengikuti bisikan samar yang entah nyata entah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia mencium bau sesuatu yang sudah dikenalnya sejak Sari dikuburkan. Bau dupa, bau tanah lembab, dan aroma bunga yang terlalu mekar untuk musim dingin. Ia mencarinya, sosok perempuan yang semalam berdiri di gang. Tak tahu kenapa, tapi tubuhnya seperti diarahkan ke satu titik. Pojok pasar, dekat tempat tukang cukur tua biasa duduk. Di sana, di atas alas tikar plastik yang sudah sobek-sobek, duduklah seorang nenek renta, kurus, rambutnya putih panjang dikepang asal, dan matanya kosong, seperti sumur tua. Orang-orang memanggilnya Mak Tias. Mereka bilang ia dulunya perias pengantin paling dicari sebelum malam Jumat itu, malam yang membuat ia keluar dari rumah, hanya dengan daster basah dan cincin di jari. Lalu tak pernah bisa bicara normal lagi. Tapi, Nadira tahu, orang gila kadang hanya menyimpan rahasia yang tak bisa dimengerti orang waras. Ia mendekat, menunduk, mengulurkan selembar uang receh, dan menunjukkan foto cincin dari ponselnya. "Mak, lihat ini." Mak Tias tidak merespons, tapi matanya bergerak pelan, lalu mengunci pandangannya pada layar. Tangannya yang keriput terangkat. Ia tidak menyentuh ponsel, tapi mencium layarnya seperti mencium kening anaknya sendiri. Air matanya keluar tanpa suara. Lalu dari mulutnya yang mengering, suara lirih itu keluar. Bukan gumaman biasa, bukan teriakan orang linglung, tapi ucapan seperti mantera yang menggores angin. Cincin itu bukan untuk dunia yang bicara. Itu suara dari alam yang tak punya bahasa. Nadira menelan ludahnya. "Apa maksudnya, Mak?" Mak Tias menatap lurus. "Kalau engkau sudah dengar dia akan mencium darahmu. Ciuman pertama tak akan kau sadari. Tapi setelah itu, dia akan tidur di tubuhmu, pakai kulitmu dan mencintaimu seperti suami. Tapi suami dari neraka tak memberi pelukan. Ia mencium lewat sumsum." Kata-katanya seperti palu dingin yang menghantam dasar batin Nadira. Ia mundur satu langkah. Tapi Mak Tias menarik lengannya. Lemah, tapi keras, dan dingin seperti air sumur saat tengah malam. Dia akan datang lewat rasa nikmat, lalu mengunci lewat rasa kehilangan. Nadira nyaris terisak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suara gemuruh dari dadanya sendiri sudah menutupi semuanya. Jari manisnya berdenyut. Ia mengangkat tangan dan melihat ada guratan halus seperti benang merah, penjalar dari bawah kulit, naik ke lengan. Seperti akar yang tumbuh dalam diam. Dalam kebingungan, ia melangkah pergi, tubuhnya limbung.
Tapi ketika melewati kios tua yang menjual minyak wangi dan bunga kering, aroma yang ia cium bukan lagi melati, bukan mawar, tapi tubuh laki-laki. Hangat, liar, lembut seperti keringat di dada yang pernah ia rasakan bertahun lalu. Tapi kini, bukan dari ingatan melainkan dari tubuhnya sendiri. Ia merasa disentuh lagi, di tengah pasar, di siang bolong, di antara orang-orang yang sibuk menawar cabai dan gula. Tapi tak satu pun menyadari bahwa Nadira sedang disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakinya gemetar. Ia masuk ke musala kecil di sudut pasar, terkunci dari dalam, bersandar di tembok. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena hawa yang menelusup seperti desir angin dalam selimut. Ia menangis, tapi air matanya tak tahu apakah untuk dirinya sendiri atau untuk sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Kalau ini cinta, kenapa rasanya seperti dirasuk? Bisiknya, pelan di dinding musala, tergantung jam tua yang berhenti di pukul 2 dini hari. Waktu kematian Sari. Waktu semua korban sebelumnya ditemukan. Waktu ketika suara-suara dari batu mulai membisikkan janji cinta yang tak bisa dicabut. Nadira menatap cermin kecil yang tergantung di sudut ruangan. Pantulan wajahnya bukan lagi dirinya, tapi seseorang yang sedang dicintai oleh sesuatu yang tidak punya bentuk. Dan perlahan ia mulai merasakan bahwa cintanya yang dulu ia buang, rasa butuh disentuh, rasa rindu dipeluk, rasa ingin dimiliki, semuanya kini digunakan melawan dirinya sendiri. Hujan turun dari langit malam seolah mengguyur, doa-doa yang tidak pernah selesai diucapkan. Nadira berdiri di depan rumah tua yang sejak tadi menahan detak jantungnya untuk tidak pecah. Bangunan itu nyaris tertelan semak. Cat temboknya mengelupas, jendela kacanya buram ditelan lumut. Tapi dari balik pintunya yang sedikit terbuka, samar-samar, tercium aroma basah dupa dan kayu yang terbakar perlahan. Ini rumah lama milik Pak Darto, seperti disebut dalam dokumen pajak tua yang Nadira temukan di catatan kantor kelurahan. Dan ia tahu, jika kutukan punya asal, maka disinilah ia pertama kali dipanggil. Langkahnya pelan. Setiap papan lantai berderit seperti protes atas kehadiran asing. Lilin-lilin kecil tersusun dalam garis melingkar di ruang tengah. Di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah cermin besar dengan bingkai kayu jati ukiran kuno. Cermin itu tidak memantulkan Nadira secara utuh. Ada bayangan lain di sana. Perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air ke lantai. Dan di jari manisnya, cincin itu mengilat seperti sedang disiram darah segar. Nadira mendekat. Udara di dalam ruangan tidak dingin, tapi lembab dan lekat, seperti pelukan yang tidak diinginkan tapi tak bisa dilepaskan. Ia menyentuh pinggiran cermin, dan ketika itu terjadi, suhu tubuhnya melesat naik. Pundaknya menghangat, dada kirinya berdenyut pelan seperti disentuh dari dalam. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya tidak menjauh. Sebaliknya, ia malah merasa ingin lebih dekat. Dalam benaknya, suara itu kembali terdengar. Laki-laki, berat, pelan, memanggil dari antara kabut kesadaran. Kau datang sendiri berarti kau siap disambut. Nadira menutup matanya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuka perlahan, seperti kelopak yang pasrah pada malam. Gaun panjangnya yang tipis mulai basah oleh udara, menempel di tubuhnya, memperlihatkan setiap lekuk yang seharusnya tersembunyi. Tapi tidak ada malu. Yang ada hanya kesadaran bahwa ia tengah diinginkan oleh sesuatu yang tidak berwujud, namun nyata. Nafasnya mulai berat, dan ia menyadari bahwa dari bawah cermin, air mulai merembes. Air bening tapi dinginnya seperti berasal dari perut bumi. Dan dari air itu, sesosok tubuh perlahan merayap muncul. Bukan hantu, bukan manusia, tapi semacam perwujudan dari hasrat yang terlalu lama tidak diberi nama. Laki-laki itu muncul perlahan, dari balik air, dari balik cermin, dari balik rindu yang telah lama membusuh. Matanya tidak ada, tapi sorotnya terasa. Tangannya menyentuh lutut Nadira, naik pelan,
Nadira ingin menjerit, tapi suara itu berubah menjadi dengusan pendek. Ia tidak disentuh seperti perempuan biasa. Ia disentuh seperti tanah yang hendak ditanami. Dengan kekuasaan, dengan ritual, dengan janji. Kau bukan hanya tubuh, bisik suara itu. Kau jalan pulang. Dan saat ia menatap cermin, ia tidak melihat dirinya. Ia melihat Sari, kakaknya. Dengan mata kosong dan rambut basah menempel di pipi, berdiri sambil menggeleng pelan. Di belakang Sari ada perempuan-perempuan lain. Semuanya memakai cincin. Semuanya basah, semuanya sunyi. Mereka bukan korban. Mereka adalah pengantin. Dan Nadira kini berada dalam antrean yang tak bisa dibubarkan. Tiba-tiba dari balik tembok, suara langkah kaki membuat Nadira tersentak. Bayu muncul dengan wajah panik dan peluh membasahi dahi. Ia memanggil nama Nadira berulang kali, tapi Nadira hanya bisa menatapnya dari balik dunia lain. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya seolah terkunci. Di langit-langit, tubuhnya masih dalam genggaman sesuatu yang lebih besar dari logika, lebih tua dari agama, lebih haus dari cinta. Bayu menubruk masuk, menabrak cermin. Cermin pecah. Percikan darah menyembur dari bingkainya. Air yang mengalir dari bawah lantai berhenti tiba-tiba, dan sesosok perempuan jatuh dari langit-langit. Bukan hantu, tapi tubuh manusia, kaku, mengenakan gaun putih basah. Tangannya mencengkeram setangkai bunga kantil. Di jarinya cincin yang sama. Nadira menjerit baru bisa bersuara, tapi suara itu bukan miliknya. Itu suara tangis dari seluruh perempuan yang pernah disentuh, dipakai, dijanjikan kebahagiaan lewat cincin, dan dikembalikan ke tanah dengan tubuh basah, dan nama yang tak lagi disebut dalam doa. Bayu menarik Nadira keluar, mendobrak pintu, dan malam itu mereka lari tanpa pernah menoleh. Tapi Nadira tahu, ia tidak lari dari hantu. Ia lari dari dirinya sendiri. Dari bagian dalam tubuhnya yang kini sudah dimasuki sesuatu yang tak bisa dicabut. Di lehernya tetesan air mengalir, tapi langit sudah lama berhenti hujan. Hari itu tak ada matahari, hanya cahaya pucat yang menggantung di langit seperti ingatan samar akan pagi yang seharusnya memberi hangat. Nadira duduk di atas jok motor tua, membiarkan tubuhnya terguncang pelan, mengikuti jalanan berlubang menuju ujung desa. Di belakangnya, Bayu diam. Tak banyak bicara sejak malam itu, sejak cermin pecah dan darah entah milik siapa mengalir dari bingkainya. Tapi di antara diam itu, ada rasa yang tumbuh, aneh, akrab, menyakitkan. Mereka berhenti di sebuah rumah panggung reot, di pinggir sawah yang airnya berwarna seperti teh basi. Di depan rumah itu, seorang lelaki tua sedang menatah logam di atas tungku arang. Lengannya kekar, matanya sipit, dan wajahnya seolah tak pernah punya masa muda. Namanya Mbah Ramadi, pandai besi terakhir yang konon pernah membuat cincin seri. Sakinah bukan untuk pernikahan manusia, tapi untuk perjanjian kelamin antar alam. Saat Nadira menunjukkan gambar cincin dari ponselnya, Mbah Ramadi tidak menatap layar. Ia menatap Nadira, lama, dalam. Dan entah kenapa pandangan lelaki setua itu terasa seperti menyentuh tempat yang seharusnya tidak disentuh. Jari manismu sudah dipinang, katanya pelan. Suaranya berat seperti batu jatuh ke dasar sungai. Apa maksud Mbah? Tanya Nadira. Meski dalam hatinya ia sudah tahu. Pertanyaannya hanya pengakuan dari rasa takut yang terlambat disangkal. Cincin itu dari batu darah. Mbah Ramadi menghela napas. Bukan sekadar logam, itu campuran dari sari bunga kantil, darah haid pertama dari pengantin perawan, dan air sumur dalam hutan Gunung Lawu yang hanya bisa diambil saat malam Selasa Kliwon. Aku dulu cuma pembuatnya, tapi pemiliknya, dia bukan orang. Dia lelaki dari waktu yang tidak berjalan seperti kita. Bayu mencengkram lengan Nadira, tapi tangannya dingin. Sejak semalam, tubuh Bayu mulai berubah. Kadang terlalu hangat, kadang terlalu beku. Dan kadang matanya kosong seperti ia melihat sesuatu yang lebih jauh dari dunia. Nadira menelan ludah. Lelaki itu, siapa dia sebenarnya?
Mbah Ramadi menyentuh ujung palunya. Dia bukan jin, bukan hantu. Dia laki-laki yang dulu pernah hidup tapi menolak mati. Ia gantungkan hidupnya pada cinta-cinta yang tak pernah utuh. Dan satu-satunya cara dia tetap eksis adalah dengan mengikat tubuh perempuan lewat cincin itu. Supaya bisa menyentuh mereka, masuk, tidur dalam raga. Menikmati apa yang tak bisa ia punya waktu masih manusia. Nadira memejamkan mata. Tubuhnya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena pelan-pelan ia merasa malam-malamnya yang sunyi tak lagi miliknya. Rasa basah di antara paha saat ia bangun tidur. Bisikan nama asing saat tubuhnya menggeliat sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kenikmatan samar yang datang tanpa permisi. Halus, tipis, tapi cukup untuk membuatnya malu pada dirinya sendiri. Apakah ia sedang diperkosa oleh cinta dari dunia lain? Atau sedang dipeluk oleh rasa kesepian yang terlalu lama tak diberi nama? Mbah Ramadi berdiri, masuk ke gudang kayu di belakang rumah, dan kembali membawa kotak besi kecil berkarat. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya tergeletak satu cincin, sama persis, tapi warnanya tak bening, melainkan merah darah tua. Ini cincin pertama, prototipe cincin untuk pengantin pertama yang kabur sebelum tubuhnya selesai diserahkan. Ia menatap Nadira. Kalau kau mau putus ikatan itu, kau harus tahu tidak ada cara menyelamatkan tanpa jadi jembatan lebih dulu. Bayu mulai gelisah. Tubuhnya berkeringat dingin, dan tangannya menggenggam lutut Nadira terlalu erat. Aku mimpi aneh, Dir, bisiknya. Ada laki-laki telanjang berdiri di depan cermin. Dia pakai wajahku, dia bilang, dia cuma butuh 1 malam pakai tubuhku. Cuman 1 malam. Habis itu semua bebas. Nadira menahan napas, ia tahu malam itu semakin dekat. Dan jika lelaki itu tak bisa masuk lewat cincin, ia akan masuk lewat laki-laki terdekat. Bayu kini bukan lagi pelindung, tapi pintu masuk. Dan Nadira kini di tengah api yang menjilat 2 sisi. Tubuhnya sendiri yang sedang dirasuki perlahan, dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya mulai dijadikan wadah kedua. Malam itu mereka menginap di rumah panggung Mbah Ramadi. Angin dari sawah membawa suara lirih seperti perempuan menggumam manja di balik tirai. Nadira menutup mata, tapi suara itu ada di telinga, di leher, di antara pahanya. Dan ketika ia membuka mata, Bayu berdiri di ujung ranjang, telanjang, dengan mata merah seperti yang ia lihat di cermin dulu. Tapi tubuhnya masih milik Bayu. Malam Jumat datang tanpa aba-aba. Tak ada angin, tak ada kilat. Hanya langit hitam kelam yang diam seperti pertanda bahwa malam ini bukan waktu untuk berdoa, melainkan menerima. Rumah panggung milik Mbah Ramadi gelap. Listrik padam, dan hanya 1 lampu minyak tergantung di sudut ruangan, berpendar lemah di antara anyaman bambu yang berderak karena beratnya udara. Nadira duduk di lantai, tubuhnya berselimut kain tipis, matanya menatap kosong ke arah pintu yang sudah dikunci 3 kali. Tapi ia tahu, bukan pintu itu yang akan ditembus malam ini. Bayu tertidur di ranjang kayu, keringat dingin membasahi dahinya. Nafasnya tersengal, tangan kirinya mengepal, seolah sedang menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Nadira menghampirinya, menyeka dahinya pelan. Tapi saat tangannya menyentuh kulit Bayu, ada arus hangat yang menelusup ke pergelangan tangannya. Bukan kehangatan manusia, tapi sensasi seperti disentuh kabut yang tahu cara membelai. Dan dari bibir Bayu yang setengah terbuka, suara lirih terdengar. Aku tahu tubuhmu, aku pernah tidur dalam desahmu. Nadira menahan nafas. Itu bukan suara Bayu. Itu suara laki-laki dari dalam mimpinya. Laki-laki yang tak pernah memperlihatkan wajah, tapi tahu seluruh isi tubuhnya. Lelaki yang sudah mencium lehernya bahkan sebelum ia tidur. Cermin kecil di dinding memantulkan sesuatu yang tidak ada di ruangan. Sosok laki-laki berdiri di belakang Nadira. Tegap, telanjang dada, kulitnya licin seperti batu sungai.
dan matanya dua bara merah yang tidak memancarkan cahaya, tapi menyedot nurani. Ia tidak bicara, tapi setiap gerakannya seperti berbisik. Ia berjalan ke arah Nadira, pelan, tak menyentuh lantai, tapi langkahnya bisa dirasakan dari tulang belakang. Nadira tidak bergerak, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya tidak ingin melawan. Ada bagian dalam dirinya yang sudah terlalu lama kosong, dan kini diisi oleh sesuatu yang tidak tahu batas. Lelaki itu mendekat, wajahnya masih kabur, tapi tubuhnya terlalu nyata. Ia mengangkat tangan Bayu dan menggenggamnya sendiri, seperti menyatu, dan tubuh Bayu mulai bergerak. Perlahan, tubuhnya ditarik untuk duduk, matanya tetap terpejam, tapi nafasnya berat, dan dari tenggorokannya suara yang bukan miliknya menyusup keluar. Cium aku, sekali lagi, seperti waktu kau pasrah di mimpimu. Nadira memejamkan mata. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya bisikan doa. Namun doa itu tak selesai karena bibir Bayu menempel di lehernya. Lembut, hangat, tapi tak manusiawi. Sentuhannya bukan seperti ciuman kekasih, tapi seperti tanda bahwa ini bukan cinta tapi penguasaan. Tubuh Nadira bergidik. Ia mendorong Bayu, tapi yang disentuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh balik. Bayu jatuh. Matanya terbuka, kosong, seperti kaca, dan dari balik tengkuknya darah merembes perlahan tipis seperti tanda dicium dari dalam tulang. Nadira menjerit, tapi tidak ada suara keluar. Mulutnya kering, lidahnya keluh. Dari luar, Mbah Ramadi memukul kentongan. Keras. Berulang, sebuah ritual kuno untuk mengusir roh yang ingin mengawini manusia sebelum waktunya. Tapi suara kentongan justru membuat bayangan itu tertawa. Tawa dalam kepala Nadira, yang mendekap dirinya sendiri, gemetar, dan tiba-tiba cincin itu muncul. Di atas lantai, di dalam lingkaran darah tipis yang entah kapan menetes. Cincin seri sakinah, mengilat, mengundang. Pakai, bisik suara itu. Pakai. Maka aku tak akan pinjam tubuhnya. Aku hanya akan milikimu, lewatmu sendiri. Nadira menatap cincin itu. Ia tahu, jika ia menyentuhnya, maka semuanya akan berubah. Tidak akan ada lagi mimpi. Tidak akan ada lagi kabut. Hanya satu kenyataan, tubuhnya bukan miliknya lagi. Tapi kalau ia tidak menyentuhnya, Bayu akan mati atau akan menjadi wadah selamanya. Dengan tangan gemetar, Nadira memungut cincin itu. Dingin, tapi bukan dingin besi. Dingin seperti mulut yang sudah lama tidak mencium, dan kini haus. Ia memakainya di jari manis. Dan begitu cincin itu masuk, ruangan menjadi tenang. Bayu pingsan. Bayangan di cermin hilang, dan tubuh Nadira terasa ringan, tapi bukan bebas. Ringan seperti habis menyerahkan sesuatu yang selama ini ia simpan diam-diam. Hak atas tubuhnya sendiri. Di luar, angin berhenti, tapi di dalam dirinya sesuatu mulai hidup. Pagi datang tanpa suara, seolah matahari pun enggan bersinar penuh setelah malam yang tidak manusiawi. Nadira membuka mata di ranjang kayu dengan kepala berat dan kulit yang lengket oleh peluh yang bukan miliknya. Jari manisnya berdenyut. Cincin itu masih di sana, tapi kini tak sekadar menempel. Ia seakan menyatu, tumbuh, berurat dengan nadi, dan setiap detiknya berdesirkan bisikan yang belum pernah ia pahami sebagai bahasa manusia. Bayu masih terbaring, nafasnya kini tenang tapi matanya tetap kosong. Sejak malam itu, tubuh Bayu ada, tapi jiwanya seperti sedang pergi entah kemana. Setiap kali Nadira menyentuhnya, ia seperti menyentuh tubuh orang asing yang diam tapi tidak tidur. Dan dalam diam itu, sesekali Bayu tersenyum pelan. Bukan senyum dirinya, tapi senyum seseorang yang mengamati dari balik daging, dari balik tubuh yang telah terbuka jalannya. Mbah Ramadi mengajak mereka turun ke gudang bawah rumah. Ada sesuatu yang harus kalian lihat, katanya pelan. Gudang itu gelap, pengap, dan bau logam berkarat mencampur aroma dupa basi. Di ujung ruangan, berdiri sebuah lemari jati tua, terkunci dengan rantai besi.
Di atasnya tergantung cermin kecil, kembali cermin, seperti mata-mata dari dunia seberang yang tidak pernah tidur. Embah Ramadi membuka rantai. Bunyi denting logam menggema di dinding tanah. Lalu daun pintu lemari dibuka. Nadira menahan napas. Di dalamnya tergolek sebuah boneka bayi terbuat dari lilin, dengan rambut asli yang dicat hitam mengilap, dan sehelai kain putih yang dililitkan seperti kafan. Di sekeliling tubuh boneka itu, terselip puluhan foto perempuan, semuanya tersenyum, semuanya memakai cincin yang sama. Nadira mengenali salah satu wajah itu, Sari, kakaknya. Dan di antara foto-foto itu, ada satu yang baru, wajah Nadira sendiri. Foto yang tak pernah ia berikan pada siapapun, foto dari dalam dompetnya yang hilang bulan lalu. Ia tercekik oleh pikirannya sendiri. Lemari ini bukan tempat penyimpanan, ini altar. Lemari itu adalah perut dari sebuah perjanjian, dan bayi lilin itu bukan mainan. Ia lambang dari sesuatu yang ingin terus dilahirkan. Generasi baru dari ikatan lama. Jiwa perempuan yang dirasuki lewat cincin akan ditanam kembali lewat tubuh lain. Dulu, perempuan yang pertama memakai cincin itu tidak hanya dirasuki. Kata Mbah Ramadi lirih, ia hamil. Tapi bukan oleh laki-laki manapun. Ia mengandung mimpi, dan mimpi itu tumbuh jadi doa yang keliru. Nadira menatap boneka bayi lilin itu. Matanya kosong, tapi dari sudut bibirnya mengalir cairan merah tipis seperti darah beku yang tidak mau kering. Tubuh Nadira bergetar. Perut bagian bawahnya terasa hangat, bukan nyeri, bukan geli, tapi seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berkembang. Ia menoleh pada Bayu, tapi lelaki itu tetap diam. Ia tahu tubuh Bayu sudah tidak sepenuhnya milik Bayu, dan dirinya sudah ditandai sebagai calon rahim baru. Di malam harinya, saat Nadira mandi di kamar bambu belakang rumah, ia menyadari air yang jatuh ke tubuhnya seperti tidak membasuh, tapi mengundang. Setiap tetes yang menyentuh dadanya, pundaknya, pahanya, semuanya seperti disentuh balik oleh tangan gaib. Dan ketika ia menunduk, air di dalam bak tampak berubah, bukan bening, tapi merah muda samar. Ia tercekik, tapi cermin kecil di dinding hanya memantulkan satu hal, tubuhnya sendiri, sedang mengandung bayangan. Ketika ia kembali ke kamar, Bayu duduk di ranjang. Telanjang dada, matanya menatap Nadira lama. Ia bicara dengan suara yang familiar, tapi bukan miliknya. Kau lembut saat menyerah, tapi lebih indah saat melawan. Aku hampir selesai. Cincin itu hanya permulaan. Tubuhmu akan menjadi rumah bagi yang selama ini dibuang. Nadira menahan air mata, tapi bagian dalam tubuhnya sudah lemah. Ia tahu sesuatu tumbuh di sana. Bukan bayi, tapi titisan dari cinta yang tidak seharusnya memiliki wujud. Ia ingin menjerit, tapi rahimnya berdenyut. Dan dari dalamnya, suara kecil terdengar, lirih, seperti bayi, menangis. Angin malam meliuk pelan, tapi tak menyentuh kulit. Udara tak lagi dingin. Ia hanya berat seperti kain basah yang menyelimuti tubuh tanpa kehendak. Nadira berdiri di tengah ruang tengah rumah Mbah Ramadi. Tubuhnya tak berbalut banyak, hanya sehelai jarik tipis yang menempel seperti bayangan yang kehabisan nyawa. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama tak bisa berkedip. Di sekelilingnya, lilin kecil menyala membentuk lingkaran. Api di atas sumbu itu tak bergoyang. Seolah tahu, malam ini bukan waktunya bergeming. Bayu berdiri di sisi berlawanan masih diam. Mata yang dulu hangat kini tak menyimpan siapa-siapa. Hanya tubuh yang dipinjam, suara yang dipakai, dan hati yang disingkirkan. Nadira menggenggam erat perutnya. Ia tahu belum ada yang tumbuh, tapi ia merasa detaknya. Sesuatu yang bukan bagian dari dirinya, tapi telah menumpang hidup dengan hak yang dipaksakan. Ia bukan sekadar korban. Ia sedang dijadikan rumah. Dan malam ini, upacara yang seharusnya terjadi di awal dipaksakan ulang, upacara penyatuan. Perkawinan dengan dunia yang tidak mengenal kata cinta, tapi tetap menuntut kesetiaan.
Dari balik kamar, Mbah Ramadi keluar membawa kain putih panjang, beraroma kemenyan dan tanah kuburan. Ia tidak berkata banyak. Hanya berucap, pengantin itu tidak harus berjalan di pelaminan. Ada yang hanya cukup bersujud. Lalu ditandai. Nadira duduk, telanjang kaki. Rambutnya dibiarkan menjuntai ke bawah, seperti layu. Kain putih dililitkan ke pinggang, lalu ke bahu. Di jari manisnya, cincin itu berkilat. Tapi bukan cahayanya yang menyala. Yang menyala adalah urat-urat di bawah kulitnya. Merah, hidup, menggeliat, Bayu. Mendekat, tapi yang datang bukan Bayu. Lelaki yang memandangnya sekarang bukan manusia, tapi ia memakai tubuh kekasihnya, berjalan dengan langkah yang terlalu tenang untuk seseorang yang pernah mencintai. Matanya kosong, bibirnya menyungging, senyum terlalu simetris, seperti lukisan yang terlalu sempurna hingga tak mungkin nyata. Ia berlutut di depan Nadira, lalu berkata dengan suara rendah dan dalam, "Kau sudah kupilih sebelum kau tahu rasanya disentuh. Aku tidak meminta tubuhmu. Aku hanya butuh satu malam untuk menyatu. Setelah itu, kau bisa jadi siapapun. Tapi, malam ini, kau milikmu dan milikku." Nadira tak menjawab, tapi tubuhnya mengerti. Aroma tubuh Bayu atau sosok yang meminjamnya tercium kuat. Aroma yang dulu menenangkan kini menyergap, seperti kabut yang masuk lewat pori-pori, memanggil setiap bagian tubuhnya yang kesepian untuk menyerah. Dan Nadira tak sepenuhnya melawan. Tubuhnya tetap duduk, tapi jiwanya berdiri di tengah ambang, antara menyelamatkan cinta yang hilang atau membiarkan tubuhnya menjadi pelaminan bagi arwah yang kesepian. Saat tangan lelaki itu menyentuh pundaknya, Nadira gemetar. Sentuhannya lembut, tapi bukan kelembutan manusia. Ia seperti kapas yang diisi logam cair, hangat lalu tajam. Saat jari-jarinya menyapu leher Nadira, darah tak keluar, tapi bulu kuduk berdiri. Dalam sekejap, ia merasa disentuh dari dalam, dari rahim, dari dada, dari leher, dari luka batin yang tak pernah ia tahu masih berdarah. Lelaki itu mencium keningnya. Dan ciuman itu bukan ciuman kekasih, tapi pengesahan. Seolah menandai, ini milikku, ini yang ditunggu. Nadira membuka mulut, tapi kata tak keluar. Yang ada hanya satu gumaman pelan yang entah kenapa terdengar seperti milik semua perempuan sebelum dirinya. Aku belum siap, tapi tubuhku sudah disiapkan. Lilin-lilin mendadak padam bersamaan. Angin yang tak terasa kini membanting pintu, dan saat cahaya hilang, Nadira merasakan ia tidak sendiri dalam tubuhnya, bukan hamil, bukan kerasukan, tapi menjadi dua. Ia pengantin, tapi pernikahannya belum selesai, dan sosok yang memakai tubuh Bayu membisikkan satu kalimat terakhir di telinganya sebelum semuanya gelap. Aku akan keluar saat anakku siap membuka matamu dari dalam. Hari itu tidak ada yang lahir, tapi satu kehidupan baru menuntut tubuh untuk ditinggali. Nadira berdiri di depan cermin, tubuhnya pucat, matanya berat, dan tangannya terus menggenggam jari manisnya sendiri, seolah cincin itu bisa ditahan dengan tekad. Tapi bukan cincin yang melekat pada tubuhnya, melainkan tubuhnya yang telah berubah menjadi perpanjangan dari batu itu. Ia sudah menjadi tempat, rumah, jembatan. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir sebelum semuanya jadi permanen. Bayu duduk di pojok ruangan, tak banyak bicara sejak malam pengantin yang tak pernah benar-benar terjadi. Ia sadar tubuhnya sempat dipinjam. Ia tahu sebagian dirinya ikut tertarik, seolah dibukakan kembali luka-luka kecil tentang cinta yang tak pernah bisa dimiliki utuh. Ia ingin menyelamatkan Nadira, tapi juga takut. Karena di dalam matanya ia sudah melihat bagaimana Nadira bukan lagi Nadira. Mbah Ramadi menyusun sesajen terakhir. Bunga telon, darah ayam hitam, dan segenggam tanah kuburan tua yang diambil pagi tadi tanpa izin. Juga tahu ini bukan ritual menyembuhkan, tapi menyudahi. Karena kadang penyembuhan tak lagi mungkin, hanya pemutusan.
bahkan jika harus pakai rasa sakit yang lebih dalam dari luka pertama. Malam pun datang, tapi langit seperti lubang besar yang menghisap semua cahaya. Angin berhenti, dan di dalam kamar itu Nadira duduk bersila, telanjang kaki, dengan wajah yang terlalu tenang untuk seseorang yang akan kehilangan dirinya sendiri. Ia tersenyum tipis pada Bayu. "Kalau nanti aku tak menjawab saat kau panggil, jangan paksa aku kembali, karena yang kembali mungkin bukan aku." Bayu menangis, tapi Nadira tetap diam. Ritual dimulai. Mbah Ramadi membacakan doa, tapi lidahnya bergetar karena ini bukan doa permintaan. Ini adalah doa pengusiran. Doa terakhir sebelum tubuh jadi kosong atau sebaliknya, jadi penuh selamanya. Tiba-tiba tubuh Nadira menggeliat. Tangannya meremas perut. Dari matanya air mengalir, bukan air mata, tapi darah. Darah tipis yang mengalir dari kelopak seperti peluh neraka. Ia berkata, "Dia sudah bangun tapi belum punya nama. Jangan ada yang menyebut nama, jangan panggil siapapun." Suaranya berubah, dalam, ganda. Seolah dua suara keluar dari tenggorokan yang sama. Cermin di kamar pecah sendiri. Lilin padam serentak, dan di tengah kegelapan terdengar suara tangis bayi. Tapi bukan dari luar. Tangisan itu datang dari dalam tubuh Nadira. Bayu berteriak. Ia mencoba mendekap Nadira, tapi tubuh itu kini dingin, kaku, matanya kosong. Tapi mulutnya masih bergerak, berbisik, lirih, mengulang-ulang satu kalimat. "Aku, ibunya." Lalu hening. 1 menit, 2 menit. Tubuh Nadira terkulai. Nafasnya kembali, tapi cincin di jarinya sudah retak. Dan darah yang mengalir tak lagi segar, tapi hitam, seperti tinta yang menandai kontrak telah usai. Mbah Ramadi menutup ritual. Ia tahu Nadira menang, tapi bukan tanpa harga. Ia kehilangan sebagian jiwanya, dan kini tiap malam Jumat, ia akan mendengar suara tangisan, bukan dari bayi, tapi dari sisa dirinya sendiri yang terkubur dalam rahim kutukan. 2 bulan kemudian, toko emas Barakah Gold resmi tutup. Tak ada pengumuman, tak ada penjualan. Tapi di sebuah kota lain muncul toko perhiasan baru. Namanya berbeda, tapi model cincinnya sama, bening, bercahaya. Dan saat seorang wanita muda membelinya dengan harga promo, penjualnya berkata, "Diskonnya besar, tapi ingat, ada harga yang lebih mahal daripada emas." Cinta tak seharusnya dicari dari cermin atau logam yang mengilat. Karena jika yang datang bukan manusia, maka yang tumbuh di tubuhmu bukan rasa, tapi warisan dari dunia yang seharusnya tak pernah kau buka. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan pernah menyebut nama dari cinta yang tidak berasal dari dunia kita. Dan kalau kau menemukan cincin yang terlalu murah untuk jadi nyata, jangan dipakai. Jangan dibawa pulang, apalagi dibawa tidur.